Bab 46. Turnamen dimulai. Arena pertempuran yang luas itu terdiri dari banyak panggung pertempuran. Di setiap panggung pertempuran, 8 siluet dapat terlihat. Klan Nalan ditempatkan lebih tinggi daripada yang lain, dan para pesertanya berdiri di panggung tertinggi di tengah-tengah semua yang lain. Mereka tampak seperti panglima perang yang memandang ke bawah dengan penuh supremasi. Peserta lain mengelilingi mereka di panggung pertempuran mereka sendiri, seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan di langit malam. Ada juga klan-klan besar, seperti klan Gu, klan Lin, klan Wen. Qiu Lan telah memainkan peran besar dalam organisasi klan-klan yang lebih kecil. Pada saat itu, bersama dengan anggota klan Nalan, ada seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Nalan Xiong yang berdiri. Dia menatap panggung pertempuran. Hari ini adalah turnamen tahunan kita. Tujuan turnamen ini adalah untuk menguji kekuatan para kultivator muda paling berbakat di kota Yangzhou. Oleh karena itu, tak seorang pun boleh menunjukkan belas kasihan. Mereka yang kalah diperbolehkan menyerah, dan jika ada yang menyerah, pertarungan akan langsung dihentikan. Jika tidak ada yang menyerah, pertarungan akan terus berlanjut tanpa henti hingga ada yang tumbang, atau bahkan mati. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dan kerumunan menjadi gempar. Perkelahian bisa terus berlanjut, sampai seseorang meninggal, jika tidak ada yang menyerah. Betapa kejamnya. Ada beberapa kultivator yang sangat sombong dan angkuh, yang sangat mementingkan wajah dan gengsi mereka. Kalah dalam pertempuran, karena menyerah sangat memalukan bagi mereka. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang rela menyerah dalam pertempuran. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang, mereka akan terus berjuang untuk melindungi kehormatan dan martabat mereka. Namun kalimat itu membuat kerumunan berpikir dengan hati-hati. Tidak ada batasan, dan pertempuran bisa dilakukan sampai mati. Jika ada batasan, dua lawan dengan kekuatan yang sama yang menolak untuk menyerah, bisa bertarung tanpa henti yang bisa berakhir dengan kebencian yang mendalam dan pahit terhadap lawan. Betapa bijaknya, betapa briliannya, kata banyak orang yang mendukung kata-kata lelaki tua itu. Lelaki tua itu jelas melakukan ini sebagai taktik untuk meningkatkan kebencian di antara klan-klan lain, dengan memaksa mereka untuk menyaksikan bagaimana anggota klan mereka yang berbakat lebih suka mati daripada menyerah. Dia melakukan ini untuk menghentikan kebencian di antara generasi muda, tetapi meningkatkan kebencian generasi yang lebih tua. Dengan begitu, mereka yang tidak setuju tidak akan mengkritik klan Nalan. Lagi pula, mereka adalah klan yang menjadi tuan rumah turnamen dan telah membuat aturan yang sangat masuk akal. Namun, itu juga berarti bahwa anggota klan Nalan bisa terbunuh di dalam arena. Kerumunan itu tahu mereka akan melihat beberapa orang mati, dan bahwa berbagai klan di kota Yangzhou sekali lagi akan menabur benih kebencian satu sama lain. Nalan Xiong ingin melihat klan-klan lain saling membenci. Meskipun ketiga klan lainnya tahu apa yang ada dalam pikiran Nalan Xiong, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Karena mereka tidak ingin kehilangan muka dan dianggap sebagai klan terbaik di kota, yang bisa mereka lakukan hanyalah memberitahu murid-murid muda mereka untuk berjuang meraih kemenangan dengan sekuat tenaga. Lagi pula, lelaki tua itu juga mengatakan bahwa mereka yang ingin menyerah dan pertempuran akan segera berakhir. Oleh karena itu, aturan itu bermata dua dan tidak dapat dibantah karena pilihan telah diberikan. Tapi siapa yang akan rela klan mereka dianggap lebih rendah dari yang lain? Aku sudah selesai mencatat nama-nama semua peserta turnamen tahun ini. Aku juga sudah selesai mengatur pertarungannya. Aku tidak tahu apakah ada yang keberatan dengan pekerjaanku, kata lelaki tua itu sambil melihat anggota 3 klan kuat lainnya. Hehe, semuanya diatur oleh klan Nalan. Aku, tentu saja, setuju, kata kepala klan Gu meskipun tampaknya dia tidak terlalu peduli. Turnamen sebelumnya diselenggarakan dan dikelola oleh klan Nalan juga, kali ini jelas akan sama. Aku juga tidak keberatan, kata Lin Badao yang jelas-jelas tidak akan menentang klan Nalan. Saya mewakili klan Nalan dan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua klan atas kerjasamanya, kata lelaki tua itu sambil memandang anggota ketiga klan lainnya, lalu menyatakan. Aturannya seperti ini dan berlaku sejak pertarungan pertama. Kalah berarti tersingkir, menang memungkinkan kita untuk terus maju. Dan sekarang, izinkan saya mengumumkan pertarungannya. Semua yang mendengar nama mereka dipersilakan tetap di panggung, yang lain dapat turun dan menunggu. Di panggung Nalan, Nalan Feng akan bertarung melawan Wen Xin dari klan Wen. Di panggung timur, Gu Yun dari klan Gu akan bertarung melawan Lin Wu dari klan Lin. Di panggung selatan,
Lin Yu dari klan Lin akan bertarung melawan Wen Feng dari klan Wen. Di panggung barat, Nalan Ju dari klan Nalan akan bertarung melawan Feng Qian. Di panggung utara, Duo Ming akan bertarung melawan Gu Qing Junior dari klan Gu. Ada 5 tahap pertarungan, jadi hanya 10 orang yang bisa bertarung sekaligus. Totalnya ada 40 orang. 4 ronde cukup untuk mengeliminasi separuh dari mereka, sehingga hanya tersisa 20 orang. Mereka yang belum dipanggil mundur dari tahap, sementara mereka yang dipanggil naik ke tahap masing-masing. Hahaha, Wen Xin benar-benar sial, harus melawan Nalan Feng di pertarungan pertama. Meskipun Wen Xin tidak lemah, dia tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Kudengar Lin Wu dari klan Lin sudah cukup kuat. Dia sudah mencapai lapisan Qi ke-9. Sepertinya dia pasti akan memenangkan pertempuran di panggung timur. Di panggung selatan, Wen Feng seharusnya memenangkan pertempuran. Di panggung utara, Feng Qian seharusnya menang. Mengenai panggung terakhir, meskipun Duo Ming sangat misterius dan mengenakan topeng, Gu Qing Junior hampir tak terkalahkan, jadi Duo Ming cukup sial di sana. Pertempuran bahkan belum dimulai, dan semua orang di kerumunan membuat prediksi seolah-olah mereka yakin akan hasilnya. Lagi pula, kerumunan itu mengenal hampir semua murid muda ini, yang mayoritas berasal dari kota Yangzhou, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Namun di panggung utara, Duo Ming juga menarik perhatian penonton. Ia mengenakan topeng, mereka belum pernah mendengar tentangnya, dan ada sesuatu yang menarik yang menyelimutinya seperti aura. Ia membawa aura misterius. Sayang sekali ia akan melawan Gu Qing Junior, ia sudah ditakdirkan dan akan langsung kalah. Memang, Gu Qing Junior telah mencapai puncak lapisan Qi. Tidak banyak kultivator lapisan Qi yang mampu melawannya dan menang. Lawan sejatinya kebanyakan berada di lapisan Ling Qi. Gu Qing Junior juga cukup terkenal di wilayah tersebut. Dengan demikian, mustahil bagi Duo Ming untuk mengalahkan Gu Qing Junior. Prediksi penonton juga cukup akurat. Wen Xin tidak melawan Nalan Feng dan menyerah. Meskipun harga diri dan gengsi sangat penting, menyerah saat menghadapi Nalan Feng bukanlah hal yang memalukan. Melawan Nalan Feng jelas berarti mati. Di panggung timur dan barat, hasil pertandingan perlahan bermunculan dan prediksi penonton selalu tepat. Lin Wu, Wen Feng, dan Feng Qian hampir mengalahkan lawan mereka dan melaju ke babak selanjutnya. Hanya pertarungan di panggung utara yang masih berlangsung dan membuat semua orang di kerumunan terdiam. Di mata Gu Qing Junior, Duo Ming bahkan tidak ada. Ia menganggap Duo Ming seperti semut yang harus diinjak-injak di bawah sepatunya dalam perjalanan kultivasinya. Gu Qing Junior terus memperhatikan pertarungan di babak lain daripada mengalahkan lawannya sendiri. Lagi pula, ia bisa maju ke babak berikutnya kapan saja ia mau, jadi ia ingin membiasakan diri dengan gaya bertarung lawan-lawannya berikutnya. Aku tidak akan melawan Nalan Feng, jadi kuharap aku tidak akan berhadapan dengannya di pertarungan mendatang. Lin Wu dan Wen Feng akan sangat mudah dikalahkan. Soal Feng Qian, sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, tetapi aku seharusnya bisa mengalahkannya dengan sangat cepat juga. Kemenangan akan sangat mudah jika aku harus melawan ketiganya. Gu Qing Junior tenggelam dalam pikirannya yang mendalam dan terus bertindak seolah-olah pemuda yang mengenakan topeng perak itu tidak ada sama sekali sambil memikirkan ronde berikutnya. Akhirnya, Feng Qian berhasil mencengkeram leher lawannya, Nalan Ju. Nalan Ju tidak ingin melanjutkan pertarungan dan menyerah. Perhatian semua orang tertuju pada panggung utara. Selesai. Cepat sekali, seru penonton takjub. Sepertinya ronde pertama akan segera berakhir. Gu Qing, jangan buang-buang waktu, kata kepala klan Gu dengan nada acuh tak acuh namun sedikit arogan, seolah-olah Gu Qing bisa mengakhiri pertempuran sesuka hatinya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang diminta kepala klan, jawab Gu Qing Junior kemudian. Dia menatap Lin Feng yang menyembunyikan identitasnya dengan topeng perak dan berkata dengan dingin. Turunlah dari sini sendiri, kau tidak layak dilawan. Lin Feng menyentuh topeng peraknya. Orang hanya bisa melihat matanya dan sebagian kecil wajahnya, tetapi mustahil untuk melihat ekspresi wajahnya. Lin Feng juga mengabaikan Gu Qing Junior. Ia tidak terburu-buru bertarung dan mengamati pertempuran lainnya. Ia pun tidak perlu khawatir sekarang. Gu Qing Junior sangat arogan dan, alih-alih bertarung, malah menyuruhnya turun dari panggung. Lin Feng sudah terbiasa dengan para kultivator yang menganggap diri mereka tak tersentuh dan tidak menghormati orang lain, tetapi justru menuntut rasa hormat sebagai balasannya, para jenius itu. Apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Aku suruh kau turun dari sini. Jadi nyahlah.
Kalau kau tidak cukup pintar untuk turun sendiri, aku akan langsung membunuhmu. Gu Qing Junior melihat Lin Feng sama sekali tidak bereaksi, lalu mengerutkan kening. Para individu berbakat dalam klan-klan kuat membenci para kultivator yang menganggap diri mereka jenius, tetapi tidak berasal dari klan yang memiliki status seperti klan-klan kuat. Tanpa dukungan kuat di belakang mereka, mereka harus bekerja sangat keras untuk hasil yang minim. Bagaimana mungkin seorang kultivator menjadi orang yang sangat berbakat jika ia tidak berasal dari klan yang kuat? Orang-orang seperti Dou Ming yang tidak berasal dari klan yang kuat, tidak akan memiliki reputasi dan dapat disingkirkan oleh klannya kapan saja. Itulah sebabnya Gu Qing Junior membenci para kultivator seperti itu dan menganggap mereka berada di bawah perhatiannya. Aku belum berubah pikiran, jadi manfaatkan kesempatan itu dan pergilah, kata Lin Feng dengan suara penuh kebencian. Saat ia melontarkan kata-kata penuh kebencian itu, semua orang di kerumunan terkejut. Tak lama kemudian, beberapa orang menyeringai, mungkinkah orang itu gila? Qiu Lan tidak tertawa. Ia menganggap Lin Feng sangat misterius, hampir mistis. Ia tampak sangat kuat dibandingkan dengan yang lain di turnamen. Ia telah melihat bagaimana Lin Feng membuat Wu Xiao tumbang hanya dengan satu serangan. Gu Qing Junior, kuharap kau siap mati, teriak Feng Qian yang sedang fokus pada apa yang terjadi di panggung utara. Ia menyadari bahwa perilaku Gu Qing Junior hanya akan menyebabkan kematiannya. Setelah menerima pelajaran dari Lin Feng, ia menjadi jauh lebih dewasa dan menyadari kesalahannya sendiri. Semakin sedikit rasa hormat yang diberikan kepada Lin Feng, semakin sedikit pula belas kasihan yang akan ia tunjukkan. Wajah Gu Qing Junior saat itu berubah drastis, dan ia tak lagi tampak tenang. Ia tak percaya apa yang baru saja dikatakan Lin Feng kepadanya. Ia tak percaya seorang pemuda, yang bukan anggota klan sekuat dirinya, berani berbicara seperti itu kepadanya. Ia adalah murid peringkat kedua klan Gu di antara semua murid lapisan Qi. Ia dianggap sebagai murid yang sangat kuat dan berbakat oleh seluruh anggota klan Gu. Habisi dia, kata Gu Qing SR dengan suara keras namun tenang yang membuat semua orang menggigil. Lin Feng akan kalah, itu jelas, tetapi Gu Qing SR bermaksud bahwa dia ingin Gu Qing membunuh Lin Feng di tempatnya berdiri. Baiklah, kata Gu Qing Junior yang menyadari bahwa ayahnya, yang juga kepala klan, menjadi sangat marah. Ia segera bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak akan memberi Lin Feng kesempatan untuk menyerah. Tinju beracun, teriak Gu Qing Junior. Tinjunya mengeluarkan suara siulan saat mulai menerobos udara, seakan-akan ia menghancurkan atmosfer menjadi berkeping-keping. Namun, Lin Feng tetap tak bergerak seperti gunung. Tepat saat tinju beracun itu hendak mencapainya, cahaya terang melintas di depannya. Pedang itu terlalu cepat, sehingga siapapun tidak dapat melihat apa yang telah terjadi. Waktu seakan berhenti, dan semuanya tetap diam. Tak seorang pun di antara kerumunan melihat apa yang terjadi, atau mengapa Gu Qing Junior berhenti bergerak. Tiba-tiba, tubuh Gu Qing Junior jatuh terbanting ke tanah, dengan kepala yang mulai menggelinding menjauh dari tubuhnya. Kerumunan itu menatap dalam keheningan total. Bab 47, Pedang Duo Ming. Kerumunan itu memandangi mayat Gu Qing Junior yang tergeletak di lantai panggung utara. Ia terbunuh hanya dengan satu serangan yang begitu cepat, sehingga banyak yang hanya bisa melihat Lin Feng menyarungkan pedangnya. Gu Qing yang kuat dan perkasa tak hanya terbunuh dalam satu serangan, tetapi juga terbunuh dalam sekejap mata dan tak diberi kesempatan untuk menyerah. Pedang itu cepat sekali, sungguh terampil, kata seorang pria di antara kerumunan, mulutnya menganga, hampir meneteskan air liur. Mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi karena gerakannya begitu cepat. Kerumunan itu tidak dapat melihat keahlian pedang macam apa yang telah digunakan oleh murid misterius bertopeng ini. Mereka hanya tahu bahwa itu terjadi dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Pedang itu menghilang secepat kemunculannya. Hanya seseorang yang telah berlatih dengan sempurna yang mampu melancarkan serangan setepat itu, pedangnya tampak seperti bayangan lincah yang menghindari tatapan orang banyak. Orang-orang menatap Lin Feng dan memikirkan kilatan yang baru saja mereka lihat. Jelas sekali ia telah menggunakan keterampilan pedang dalam sepersekian detik itu, dan dengan itu melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Ia berhasil membunuh Gu Qing Junior dengan mudah. Luar biasa. Feng Qian menatap Lin Feng tanpa berkata-kata. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika ia sendiri yang melawan Lin Feng. Ia tak akan menyadari pedang itu sebelum kepalanya terlepas dari tubuhnya.
Sekalipun kejadian kemarin telah mengubah pandangannya dan membuatnya lebih teguh dan hormat, bahkan dengan beberapa tahun kultivasi lagi, ia tak akan mau menghadapi Lin Feng di hadapannya. Gu King SR berdiri sambil menatap panggung pertempuran. Wajahnya memerah karena marah dan wajahnya berubah menjadi ganas. Sambil memandangi mayat putranya yang tanpa kepala di panggung pertempuran, ia melepaskan ki yang sangat kuat. Gu King Junior telah mati. Salah satu murid junior paling berbakat dari klan Gu telah mati. Ia bahkan tidak mampu bereaksi terhadap pedang lawannya. Gu King SR membenci Lin Feng dari lubuk hatinya. Beraninya kau membunuhnya, kata Gu King SR dengan suara yang terdengar seperti guntur yang membuat jantung semua orang berdebar lebih cepat. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Gu King SR yang sedang marah besar. Pupil mata Lin Feng menghitam pekat, lalu ia berkata, "Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa aku seharusnya berdiri di sini, tidak melakukan apa-apa, dan membiarkan dia membunuhku begitu saja? Betapa bodohnya kau." Mendengar kata-kata ini, Gu King SR terdiam. Ia benar-benar ingin Gu King Junior membunuh Lin Feng. Bagaimana mungkin ia tidak membiarkan Lin Feng membunuh Gu King Junior? Dalam hidup, ada prinsip-prinsip seperti mempertahankan hidup. Karena Gu King Junior adalah anggota klan Gu, ia ingin Gu King Junior membunuh Lin Feng. Namun, meskipun Lin Feng dapat dibenarkan, tetap saja merupakan kejahatan di matanya. Kau hebat sekali. Kau takkan hidup lama lagi, kata Gu King SR dengan nada acuh tak acuh. Ia sama sekali tak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Mendengar kata-kata itu, kerumunan merasa iba pada Lin Feng. Meskipun ia sangat kuat dan mampu membunuh salah satu murid paling hebat klan Gu dengan satu serangan, mustahil klan Gu akan membiarkannya hidup-hidup. Namaku Duo Ming, kata Lin Feng sambil menatap lurus ke mata Gu King SR kemudian. Ia turun dari panggung dan suaranya menggema di seluruh arena. Jika ada anggota klan Gumu yang bertemu denganku, aku akan menghiasi arena ini dengan kepala mereka. Kerumunan tercengang oleh kata-kata Lin Feng. Sepertinya ia telah menantang klan Gu yang kuat secara langsung dan meludahi wajah mereka. Ia terdengar gila, terlalu gila. Ia juga terdengar sangat arogan. Ia hanyalah pemuda biasa dan secara mengejutkan berani mengancam klan Gu yang besar dan kuat. Ia berkata bahwa ia akan membunuh siapapun dari mereka jika mereka menghalangi jalannya. Ia menantang seluruh klan Gu. Ia menentang semua anggotanya. Tentu saja, semua anggota muda klan Gu yang mendengarnya langsung gempar dan mengumpat dengan marah. Namun, meskipun kata-kata yang keluar dari mulut mereka sangat keras, banyak dari mereka yang sangat gugup. Mereka berpikir bahwa hal terbaik adalah tidak pernah bertemu dengannya. Dia telah membunuh Gu King Junior dengan satu serangan tanpa usaha. Di klan Gu, kecuali mereka yang berada di lapisan Ling Qi, mereka khawatir tidak ada yang bisa melawan Lin Feng dan kembali dengan kepala mereka. Hasil terbaik adalah membuat Lin Feng melawan anggota klan Gu yang lebih kuat, seperti Gu Yan. Dengan begitu, dia akan dapat membalas kematian Gu King Junior. Mereka tidak ragu dengan kekuatan Gu Yan. Dia adalah seorang kultivator lapisan Ling Qi. Lin Feng tidak akan pernah bisa menandinginya, meskipun dia sangat kuat. Jika aku bertemu dengannya, kematiannya akan tragis dan brutal, kata Gu Yan, berdiri di antara anggota klan Gu lainnya, menatap Lin Feng dengan niat membunuh yang sedingin es di matanya. Ia akan membunuhnya dan menyiksanya untuk mendapatkan kembali nama baik klan. Babak pertama tidak memakan waktu lama dan kini telah berakhir. Ada 20 orang tersisa dalam turnamen. Akan ada 2 pertarungan lagi di setiap tahap dan 10 orang akan tersisa. Di babak ini, Lin Feng tidak akan melawan anggota klan Gu, melainkan melawan anggota klan Nalan yang luar biasa dan luar biasa, Nalan Chen. Kalau sanggup bertarung, bertarunglah. Kalau tidak sanggup bertarung, menyerah saja, ujar Nalan Feng kepada Nalan Chen, sambil berdiri tegap di hadapan para hadirin dengan sikap angkuhnya sambil memandang ke arah panggung utara. Baiklah, kata Nalan Chen sambil mengangguk, tetapi ia ingin sekali menguji kekuatannya. Meskipun ia tidak setenar dan sepopuler Gu King Junior, ia juga berada di lapisan Qi ke-9. Ia merasa reputasi Gu King Junior tidak pantas. Ia berpikir bahwa karena Gu King Junior telah meremehkan Lin Feng, ia telah menyebabkan kematiannya sendiri begitu cepat. Kali ini, Nalan Chen pasti akan mengalahkan Lin Feng dan membuat dirinya terkenal, serta mendapatkan status dan rasa hormat yang menyertainya. Lin Feng, yang wajahnya masih tersembunyi di balik topengnya, menatap Nalan Feng dengan tatapan sedingin es. Jika mereka bisa bertarung, maka bertarunglah, jika tidak, menyerah saja?
Apa maksudnya itu? Lin Feng tidak melupakan apa yang terjadi pada malam itu ketika klan Nalan mengirim anggota klan mereka untuk mengejar dan membunuhnya. Semua itu terjadi hanya karena ia menolak Nalan Feng duduk di mejanya. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku dalam pertempuran ini. Aku akan membuatmu kalah. Aku akan menunjukkan kepada semua orang betapa bergengsi dan kuatnya klanku dibandingkan dengan yang lain, kata Nalan Chen sambil menatap Lin Feng dan bersiap untuk bertarung. Baiklah, ayo kita mulai dengan cepat, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Dia ingin melihat seberapa kuat dan bergengsi klan Nalan sebenarnya. Roh lengan ilahi. Meskipun Nalan Chen ingin melindungi reputasi klan Nalan dan membuatnya semakin terkenal, ia tetap tidak berani bersikap lunak terhadap Lin Feng. Karena itu, ia melepaskan rohnya. Di belakangnya muncul roh berlengan tebal dan berotot, menggapai langit seolah ingin memanjat ke surga. Hanya mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan Nalan yang memiliki roh lengan ilahi itu. Sungguh agung. Konon, roh lengan ilahi dapat memberi pemiliknya kekuatan dewa. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkan pemilik roh sekuat itu? Satu pukulan dan lawannya akan terbunuh. Karena dia telah melepaskan roh lengan ilahinya, Nalan Chen sangat percaya diri dan melancarkan serangan kejutan yang kejam terhadap Lin Feng. Pukulan ilahi. Nalan Chen berteriak. Pukulannya belum mencapai sasaran, tetapi aura di sekitar tinjunya menembus udara dan menghancurkan atmosfer. Itu jelas merupakan kekuatan elemental. Sungguh kuat. Jadi, itulah kekuatan roh lengan ilahi yang hanya bisa dimiliki oleh anggota klan Nalan. Nalan Chen tidak hanya sudah berada di lapisan Qi ke-9, tetapi dia juga sudah bisa menggunakan kekuatan elemen. Seluruh kerumunan tercengang. Lin Feng dikelilingi oleh Qi kuat yang terkandung dalam pukulan itu, dan udara di sekitarnya terdistorsi. Bayangan tinju telah memenuhi seluruh langit. Kau ingin mati, kata Lin Feng. Cahaya perak dingin menyambar udara. Sinar cahaya yang cemerlang memenuhi atmosfer. Hanya dengan satu serangan, bayangan tinju raksasa itu lenyap tanpa jejak. Hanya tersisa cahaya pedang Lin Feng yang berkilauan, yang saat ini tampak agung. Ekspresi wajah Nalan Chen berubah. Ia tak henti-hentinya melancarkan pukulan, yang membuatnya mundur setiap kali. Ia telah menyiapkan serangkaian serangan jika serangan pertamanya gagal. Mati. Lin Feng hanya mengucapkan sepatah kata, dan Nalan Chen merasa jantungnya seperti ditusuk. Cahaya yang sangat kuat tiba-tiba menyembur dari pedang, menembus atmosfer, lalu menembus jauh ke dalam tenggorokan Nalan Chen. Tubuhnya terpental mundur, tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, kepalanya hanya menempel sedikit daging, ada lubang besar di lehernya. Matanya terbelalak lebar, dan dipenuhi keterkejutan. Roh lengan ilahi dari klan Nalan mampu melakukan mukjizat besar. Tetapi pedang Lin Feng juga mampu melakukan hal-hal besar. Serangan pedang itu kuat, tapi penggunanya sangat kuat dan mengerikan. Ketika kerumunan melihat tubuh Nalan Chen ambruk, mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka dan menatap kosong ke arah Lin Feng. Seperti sebelumnya, satu serangan sudah cukup untuk membunuh lawannya. Nalan Xiong, kepala klan Nalan, juga diliputi rasa takut dan menatap Lin Feng dengan kaku. Kau benar-benar berani. Kau berani sekali membunuh anggota klan Nalan. Setelah ragu sejenak, Nalan Feng meneriakkan kata-kata itu dengan sangat keras dan marah kepada Lin Feng. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Nalan Feng. Lalu, ia tersenyum dingin dan berkata, "Aku mengerti aturanmu sekarang. Anggota klan Nalan boleh membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak boleh membunuh anggota klanmu. Kau benar-benar tak tahu malu." "Kau," kata Nalan Feng dengan geram, lalu ia berhenti. Ia bingung harus menjawab apa. "Tunggu saja sampai kau melawanku," kata Nalan Feng dengan wajah muram. Matanya yang indah dipenuhi niat membunuh. Lin Feng mengabaikan ucapan Nalan Feng, segera berbalik dan turun dari panggung. Ia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak berguna kepada anak-anak. Duo Ming. Dia tampak seperti seorang penakluk saat menggunakan pedangnya. Semua orang menatap Lin Feng dan mendesah iri. Hanya orang yang tak kenal takut atau sangat berani yang berani memprovokasi Lin Feng lagi. Mereka yang belum tereliminasi juga tampak khawatir. Mereka semua mendesah dan berharap mereka tidak perlu bertarung melawannya. Itu akan menjadi skenario terbaik bagi mereka. Orang itu mampu membunuh dengan satu serangan cepat, dan saat bertarung melawannya, sama sekali tidak ada kesempatan untuk menyerah sebelum dia menyerang.
Babak kedua berakhir sangat cepat, dan hanya tersisa 10 orang. 10 orang tersisa, 5 tahap. Satu babak lagi sudah cukup. Istirahatlah sebentar, lalu kita lanjutkan ronde ketiga. Umum lelaki tua yang telah melangkah ke atas panggung. Penonton sedikit kecewa. Mereka tak sabar menyaksikan pertarungan selanjutnya. Hanya tersisa 10 orang. Semua klan memiliki perwakilan utama mereka, yaitu murid-murid yang tersisa. Klan Lin masih memiliki 2 peserta. Di luar dugaan, klan Gu hanya memiliki 1 orang tersisa. Mereka yang tersisa adalah yang terkuat di turnamen. Namun, semua mata tertuju pada murid bertopeng, Lin Feng. Putaran ini pasti akan luar biasa mengingat kekuatan yang tersisa. Sangat jelas betapa kuatnya mereka. Nalan Feng, Lin Qian, dan Wen Jiang seharusnya menjadi 3 yang terkuat. Lalu, seharusnya ada Gu Yan dari klan Gu dan Qiulan. Lalu, ada Lin Hong dari klan Lin yang telah menembus lapisan Ling Qi. Sedangkan Duo Ming yang sangat kuat namun arogan, mereka yang belum menembus lapisan Ling Qi seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Kalau beruntung, dia seharusnya berada di peringkat ke-7. Kalau beruntung, dia seharusnya bisa lolos ke babak berikutnya. Kerumunan sedang mendiskusikan peringkat yang akan datang. Semua orang mengangguk, menunjukkan persetujuan mereka terhadap pernyataan sebelumnya. Prediksi ini seharusnya cukup akurat. Jika Duo Ming berhasil mendapatkan peringkat tepat setelah mereka yang telah mencapai lapisan Ling Qi, itu akan sangat luar biasa. Bab 48. Satu serangan. Jeda singkat ini memberi kesempatan kepada 10 petarung terakhir untuk memulihkan ketenangan mereka setelah pertarungan terakhir. Tak satu pun dari mereka mengalami cedera serius dari pertarungan sebelumnya. Sang kakek mengumumkan dimulainya ronde ketiga. Penonton membara dengan antusiasme menyambut pertarungan yang akan datang. Di antara 10 orang yang lolos ke babak ini, 6 di antaranya berada di lapisan Ling Qi. Duo Ming mungkin tidak sekuat mereka, tetapi tetap sangat kuat. Hanya ada 3 orang yang kurang diminati penonton. Dengan demikian, sebagian besar pertarungan akan berlangsung seru. Ini akan menjadi pertunjukan yang menghibur. Ada beberapa tahapan yang sangat menarik perhatian. Di salah satu tahapan, 2 peserta lapisan Ling Qi akan bertarung. Qiulan melawan Lin Hong. Pertarungan lain yang menarik perhatian adalah Gu Yan melawan Duo Ming. 3 pertarungan lainnya tidak begitu menarik. Nalan Feng, Lin Qian, dan Wen Jiang langsung dapat menyimpulkan dan melaju ke babak berikutnya. Prediksi penonton hampir sepenuhnya akurat. Mereka yang menghadapi Nalan Feng dan Lin Qian langsung menyerah. Wen Jiang telah bertarung melawan Feng Qian. Meskipun Feng Qian telah bertarung dengan sekuat tenaga, Wen Jiang dengan mudah memenangkan pertarungan setelah 3 pukulan. Feng Qian terlempar dari panggung dengan kekuatan yang dahsyat. Wen Jiang bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Feng Qian. Perbedaan antara seorang kultivator lapisan Ling Qi dan seorang kultivator lapisan Qi terlalu besar. Jika mereka bertarung, hasilnya biasanya sudah jelas. Saat ini, penonton sedang memperhatikan pertarungan antara Qiulan dan Lin Hong. Keduanya diikuti dengan penuh minat oleh penonton, dan pemenang pertarungan ini belum jelas. Di panggung utara, Gu Yan menatap Lin Feng dengan tatapan sedingin es, dan niat membunuh memenuhi matanya. Tatapannya tajam, dan seringai jahat tersungging di wajahnya. Sungguh keberuntungan. Ia akhirnya terpilih untuk melawan Lin Feng. Jika Lin Feng tidak menyerah, Gu Yan akan membunuhnya dan membalaskan dendam atas kematian Gu Qing Junior. Ia sangat membenci Lin Feng, hingga ia bisa merasakannya sampai ke tulang-tulangnya. Kalau kau terlalu takut bertarung, cepatlah pergi. Jangan buat kami, para kultivator terhormat, kehilangan muka, kata Gu Yan, menatap Lin Feng dengan tatapan mengejek. Lin Feng, seperti biasa, berdiri di sana dengan tenang dan sunyi. Lalu ia berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Kau tak perlu mencoba memprovokasiku untuk berkelahi denganmu. Jangan khawatir, aku tak pernah berencana untuk lari darimu. Hehe. Gu Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Lin Feng. Ia berhasil membuat Lin Feng marah dan ingin melawan, dan memastikan Lin Feng tidak akan menyerah tanpa membalas dendam pada Gu Yan. Ia tak menyangka Lin Feng akan menerima tantangannya dengan begitu mudah. Betapa bodohnya. Aku akan mengajarimu apa artinya menembus lapisan Ling Qi. Ada perbedaan besar antara aku dan kamu, pikir Gu Yan sambil tersenyum dingin. Dia bahkan tidak melepaskan semangatnya,
karena mungkin akan membuat Lin Feng takut dan membuatnya menyerah dalam pertarungan. Segera setelah itu, Gu Yan mulai berjalan perlahan menuju Lin Feng. Pada saat itu, sekitar 10 langkah memisahkan Lin Feng darinya ketika ia tiba-tiba mulai menggerakkan tangannya. Sebuah ledakan dahsyat menyebar melalui atmosfer ke arah Lin Feng. Energi yang luar biasa kuatnya menghalangi langit dan menutupi bumi sedemikian rupa, sehingga mustahil untuk melihat Lin Feng saat itu. Kau akan mati karena berani memprovokasi aku dan anggota klanku, teriak Gu Yan. Gelombang kedua kekuatan dahsyat bergerak menuju Lin Feng. Sekalipun Lin Feng tak mampu menahan serangan pertama, ia akan tetap membunuh Lin Feng apapun yang terjadi. Ia ingin membunuh Lin Feng lebih dari apapun. Ia tak akan membiarkan Lin Feng meninggalkan arena ini hidup-hidup. Kalau tidak, ia, murid muda terbaik klan Gu, akan kehilangan muka dan itu akan menjadi aib bagi klan Gu. Tepat saat serangan dahsyatnya hendak menghantam tubuh Lin Feng, Gu Yan sudah menyeringai kejam dan dengan sabar menunggu jeritan kesakitan. Namun, pada saat itu, cahaya gemilang yang sama, seperti sebelumnya memancar di atmosfer dan memenuhi seluruh langit. Energi serangan Gu Yan mulai tampak, seperti terkoyak seperti kertas. Energinya semakin melemah dan seolah akan lenyap kapan saja. Mati! Teriak Gu Yan keras, tampak tak terpengaruh. Ia menggerakkan tangannya dan segera menambahkan sedikit kekuatan pada gelombang sebelumnya yang tampaknya akan runtuh. Serangan yang dilepaskannya tampak seperti dapat merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Serangan ini lebih dari cukup untuk membunuh lawan yang telah menembus lapisan Ling Qi. Saya menolak. Ledakan. Suara yang berteriak, "Aku menolak," terdengar tenang dan acuh tak acuh. Sebuah pedang Qi tiba-tiba muncul dan tampak seolah mampu menembus langit. Energi Gu Yan hancur berkeping-keping. Qi-nya telah lenyap sepenuhnya. Hanya tersisa cahaya pedang yang seolah berdiri di atas segalanya di alam semesta. Lapisan Ling Qi, kata Gu Yan, wajahnya pucat pasi. Bagaimana mungkin dia tidak menduga Lin Feng menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Dia terlalu sombong dan angkuh. Pedang itu tampak sunyi dan berbau kematian. Pedang itu memancarkan ki dingin yang menusuk, yang tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang tak terhentikan. Pengguna pedang itu menaklukkan semua yang menghalangi jalannya. Kekuatannya tak terbendung. Pedang itu tiba-tiba menebas dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Rasanya seperti melahap semua yang ada di sekitarnya. Tidak bagus, teriak Gu King Eser yang pucat pasi karena ketakutan. Ia berdiri, tetapi sepertinya sudah terlambat. Gu Yan selalu mengatakan akan membunuh Lin Feng dalam satu serangan. Serangan mendadaknya yang cepat, bahkan tidak memberinya sedikit pun keuntungan. Saat itu, ia tidak mampu melakukan serangan balik, apalagi menangkis serangan pedang itu. Desir. Darah mengucur deras dari tenggorokan Gu Yan. Gu Yan, yang telah mencapai lapisan Ling Qi, jatuh tak bernyawa ke lantai, kepalanya menggelinding di lantai arena. Ini juga pertama kalinya seorang kultivator lapisan Ling Qi tewas sejauh ini selama turnamen. Ia tewas dalam satu serangan. Pada saat itu, semua anggota klan Gu berdiri. Mereka menatap Lin Feng dengan putus asa. Mereka gemetar karena marah dan takut. Melihat masa depan cerah klan mereka tergeletak tanpa kepala di lantai panggung membuat mereka merasa putus asa. Aku akan membunuhmu, teriak Gu King Eser begitu kerasnya hingga menyakitkan telinga orang-orang. Nalan Xiong mengerutkan kening dan berkata, "Kepala klan Gu, beraninya kau? Apa kau lupa bahwa ini adalah turnamen yang diselenggarakan oleh klan Nalan?" Gu King Eser menatap Nalan Xiong dengan penuh keterkejutan. Ia tak menyangka ada yang akan menghalanginya menyingkirkan serangga kecil itu. Akhirnya ia mengerang tak puas dan duduk. Namun, dari cara Gu King Eser memandang Lin Feng, jelas bahwa ia tak akan pernah melepaskannya. Apa? Gu Yan mati. Seperti yang sebelumnya hanya dalam satu serangan. Banyak orang yang awalnya menyaksikan pertarungan antara Qiulan dan Lin Hong tercengang. Nalan Xiong dan Gu King Eser menarik perhatian mereka saat berteriak. Ketika mereka melihat kepala Gu Yan yang telah terpisah dari tubuhnya, mereka menjadi pucat. Banyak orang menyesal telah melewatkan pertempuran yang begitu menakjubkan. Mereka tidak menyangka pertempuran itu akan semenarik itu dan seorang murid muda lapisan Ling Qi akan terbunuh, terutama oleh seorang pemuda yang sangat kuat dan misterius bernama Duo Ming. Kita semua telah membuat kesalahan penilaian.
Duo Ming juga telah menembus lapisan Ling Qi. Dia luar biasa kuat. Kekuatannya memungkinkan dia lolos ke babak berikutnya. Tak hanya penonton yang berpikir demikian, Nalan Xiong, yang melihat punggung Lin Feng yang turun dari panggung, juga berpikir serupa. Pemuda ini mampu mengalahkan kultivator Ki Lapis dalam satu serangan pedang, tetapi ia juga mampu mengalahkan kultivator Ki Lapis Ling dalam satu pukulan. Ia sungguh luar biasa kuat. Tak seorang pun menyadari potensinya sebelumnya. Saat itu, pertarungan lainnya juga telah usai dan dimenangkan oleh Qiulan. Ia menang melawan Lin Hong. Saat itu, semua yang terpilih untuk melaju ke babak selanjutnya telah diketahui. Nalan Feng, Lin Qian, Wen Jiang, Qiulan, dan Duo Ming. Dua orang yang bukan anggota klan kuat kembali menang, Qiulan dan Duo Ming. Klan Gu tidak memiliki peserta lagi, dan dua murid teratas mereka telah dipenggal oleh Lin Feng. Pria tua itu kembali mengumumkan jeda singkat. Ronde keempat, Lin Qian bisa menunggu. Nalan Feng akan melawan Wen Jiang dan Qiulan akan melawan Duo Ming. Penonton sangat bersemangat. Pertarungan terakhir akhirnya akan dimulai. Kekuatan Nalan Feng jelas luar biasa. Namun, Wen Jiang bahkan lebih kuat daripada Nalan Feng dan Lin Qian karena ia telah menembus lapisan Ling Qi kedua. Pertarungan ini akan sangat seru. Ada juga Duo Ming yang luar biasa kuat, yang telah membunuh 3 orang dengan satu serangan. Pertarungannya melawan Qiulan mungkin akan menjadi pertarungan yang sama. Sekarang setelah para murid terkuat telah ditentukan, pertarungan akan berlangsung di panggung utama. Pertarungan pertama akan terjadi antara Nalan Feng dan Wen Jiang. Wen Jiang, kau memang kuat, tapi seperti sebelumnya, kau takkan bisa melawanku, ujar Nalan Feng dengan nada yang sangat arogan, terdengar seperti bangsawan yang merendahkan pelayannya, meremehkan segalanya dan semua orang. Hah, aku berhasil mencapai lapisan Ling Qi kedua. Kau baru mencapai lapisan Ling Qi pertama, seharusnya kau yang menyerah, kata Wen Jiang, membantahnya. Dasar bodoh, teriak Nalan Feng sambil melepaskan rohnya. Tak lama kemudian, roh lengan ilahinya muncul di belakangnya. Yang paling mengejutkan, roh lengan ilahinya sedikit berbeda dengan Nalan Chen yang telah dibunuh Lin Feng. Roh lengan ilahinya berwarna emas. Sepertinya cahaya kemasan yang terpancar dari lengan itu tak terbendung. Hanya roh lengan ilahi emas yang bisa dianggap sebagai roh lengan ilahi yang sempurna, kata Nalan Xiong sambil tersenyum. Dalam 100 tahun, Nalan Feng adalah satu-satunya yang memiliki roh lengan ilahi emas saat jiwanya terbangun. Dia benar-benar pantas disebut putri kota Yangzhou. Dia memiliki roh lengan ilahi berwarna emas dan terlihat begitu kuat dan perkasa. Kerumunan menggigil dan tersentuh oleh sang putri pada saat yang bersamaan. Wen Jiang berpikir bahwa kalah bukanlah pilihan dan melepaskan rohnya juga. Di punggungnya muncul roh sungai besar. Ombak besar mengalir tanpa henti dengan suara dentuman. Itulah roh klan Wen, roh sungai besar. Di dunia ini, sungguh, tidak ada yang bisa dianggap aneh. Lin Feng mendesah sambil memandangi roh-roh yang dilepaskan para petarung. Sebuah lengan bisa menjadi roh. Dan terlebih lagi, bisa menjadi emas. Sungai juga bisa menjadi roh. Jumlah roh yang berbeda tak terbayangkan. Tak seorang pun bisa membayangkan berapa banyak jumlahnya. Apapun bisa menjadi roh di dunia ini. Lin Feng menatap Lin Qian. Jika prediksinya benar, Nalan Feng akan memenangkan pertarungan itu dan akan menunggu ronde berikutnya. Artinya, setelah menang melawan Qiulan, ia akan bertarung melawan Lin Qian. Bab 49, turunlah. Seperti yang diprediksi Lin Feng, Nalan Feng menang melawan Wen Jiang dengan mudah, meskipun ia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi darinya. Ini karena semangatnya yang luar biasa. Sejak awal, Nalan Feng hanya menggunakan satu jurus, pukulan ilahi. Namun, dibandingkan dengan Nalan Chen, jurus Nalan Feng jauh lebih dahsyat. Kekuatannya mengguncang bumi, dan setiap serangannya sangat dahsyat. Setiap kali Nalan Feng melancarkan serangan, Wen Jiang terdorong mundur beberapa meter. Pada suatu titik, ia gemetar hebat akibat menerima serangan itu hingga tak mampu bertahan. Serangan berikutnya telah melukainya dengan parah, sehingga ia tak mampu lagi bertarung, dan ia tak punya pilihan selain menyerah. Nalan Feng sungguh kuat. Dia putri klan Nalan. Tak heran kalau dia luar biasa. Tak ada yang bisa menandinginya. Banyak orang terharu melihat betapa kuat dan cantiknya Nalan Feng, mereka merasa ia tak terkalahkan. Mereka pun dipenuhi kekaguman dan kekaguman. Nalan Feng tak hanya cantik, tetapi juga sangat berbakat.
Banyak orang berharap memiliki bakat alami yang sama dengan Nalan Feng. Mereka sangat antusias melihat bagaimana ia akan berkembang dan kekuatan apa lagi yang akan ia tunjukkan di masa depan. Pertarungan kedua akan segera dimulai. Lin Feng akan bertarung melawan Qiulan. Penonton tak kuasa menahan kegembiraan dan banyak yang bersorak. Meskipun pertarungan itu mungkin tidak sehebat yang baru saja mereka saksikan, seharusnya juga cukup sengit. Lagi pula, mereka tidak tahu seberapa kuat Duo Ming sebenarnya dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa mengalahkan Qiulan. Lin Feng dan Qiulan saling berpandangan, dan Qiulan tersenyum. Aku tidak perlu bertarung lagi di turnamen ini, aku menyerah dalam pertarungan ini. Kerumunan tercengang ketika mendengar kata menyerah. Qiulan telah berperan dalam penyelenggaraan turnamen tahunan, ia telah berkontribusi dalam memilih siapa yang akan bergabung, dan sekarang ia harus melawan Duo Ming, ia menyerah. Mungkinkah Duo Ming dan Qiulan sudah pernah bertarung sebelumnya, dan Qiulan tahu dia tidak bisa mengalahkan Duo Ming? Tanya seluruh kerumunan yang kebingungan. Mereka mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka benar-benar tidak bisa memahami situasi di depan mata mereka. Baiklah, tidak ada yang bisa dilakukan. Ayo kita lanjutkan ke pertempuran berikutnya, kata lelaki tua itu acuh tak acuh. Untuk pertarungan terakhir, 3 peserta yang tersisa akan naik ke panggung utama. Peserta terakhir yang bertahan di panggung akan menjadi pemenangnya. Hah? Lin Feng tercengang. Ia mengira lelaki tua itu akan memaksanya dan Lin Qian bertarung terlebih dahulu, baru kemudian akan ada pertarungan terakhir. Ia tak menyangka mereka semua akan bertarung secara bersamaan dalam pertarungan bebas. Namun seperti sebelumnya, Lin Feng kembali ke panggung utama dan berjalan menuju peserta lain, Nala Feng dan Lin Qian, yang juga baru saja naik ke panggung utama. Fiuh! Pertarungan yang menentukan ini. Ayo kita coba tebak siapa yang akan menang. Seharusnya Nalan Feng. Dia sangat kuat dan memiliki jiwa lengan ilahi emas. Dia hampir tak terkalahkan. Lin Qian dan Duo Ming seharusnya tidak bisa menandinginya. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Lin Qian belum menggunakan seluruh kekuatannya, jadi mustahil untuk menilai. Dia bahkan belum melepaskan jiwanya. Apa kau tahu jiwa apa yang dimiliki Lin Qian? Saya setuju. Dengan roh es dan api universalnya. Dia luar biasa kuat. Saya malah berpikir yang punya potensi terbesar untuk menang adalah Lin Qian. Semua orang memberikan pendapat mereka sendiri tentang siapa yang akan menang atau kalah. Mereka semua berpikir Lin Qian atau Nalan Feng akan menang. Tidak ada yang mengira Lin Feng punya peluang untuk menang. Meskipun Lin Feng sekarang dianggap sangat kuat, penonton masih berpikir bahwa hanya ada 2 orang yang berpeluang menang di antara 3 peserta yang tersisa. 2 kultivator wanita yang luar biasa namun arogan dari kota Yangzhou, Nalan Feng dan Lin Qian. Kontras antara mereka dan pemuda bertopeng aneh itu terlalu besar bagi siapapun untuk menganggapnya penting. Ketiga peserta berada di atas panggung, masing-masing berdiri di salah satu sudut panggung, tetapi Nalan Feng menatap Lin Qian sejak awal. Lin Qian juga terus menatap Nalan Feng. Mereka saling menatap seolah-olah mereka sedang bertarung 1 lawan 1. Sepertinya mereka telah melupakan Lin Feng. Lin Feng menatap kedua gadis itu dan tersenyum dalam hatinya. Mereka berdua ingin membunuhnya tetapi pada saat itu, mereka bahkan tidak tahu identitas aslinya dan sepenuhnya mengabaikannya. Nalan Feng, kau akan menyesali apa yang kau buat aku alami malam itu. Dan kau, Lin Qian, kau membuatku dan ayahku meninggalkan klan, kau ingin membunuhku dan ayahku. Waktu untuk balas dendam perlahan mendekat, pikir Lin Feng. Di dunia yang dingin dan kejam itu, Lin Feng sangat menghargai dan menyayangi kelembutan dan kasih sayang yang ia terima. Setiap permusuhan juga akan terukir dalam ingatannya. Di dunia ini, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Setelah beberapa saat, perhatian Nalan Feng akhirnya teralihkan dari Lin Qian. Senyum arogan tersungging di wajahnya. Kau cukup kuat, kalau kau mau, kau bisa bergabung dengan klanku, klan Nalan. Mengenai semua yang baru saja kau lakukan, yah, aku bisa melupakan segalanya. Lagi pula, aku juga bisa membantumu berlatih kultivasi sesekali. Nalan Feng tersenyum lebar. Tanpa sadar ia tampak sangat arogan. Ia tidak sengaja melakukannya, tetapi tak bisa menyembunyikan kesombongan yang telah terukir di jiwanya. Mengenai hal yang baru saja terjadi dan yang bisa ia maafkan, ia jelas-jelas sedang membicarakan fakta bahwa Lin Feng telah membunuh Nalan Chen. Kau ingin membantuku berlatih kultivasi? Gumam Lin Feng. Gadis itu
yang menganggap dirinya yang terbaik di dunia, tidak hanya setengah sombong, dia benar-benar sombong sampai ke akar-akarnya, seperti yang diharapkan. Memang, aku, secara pribadi, bisa membantumu berlatih kultivasi, kata Nalan Feng yang tidak tahu apa maksud Lin Feng sebenarnya. Ia bahkan berpikir Lin Feng merasa sangat terhormat. Ia masih tersenyum dan berkata, kau harus mengerti bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ini biasanya tidak pernah terjadi di klan Nalan. Kau sungguh beruntung. Sebenarnya, tawaran Nalan Feng sangat menarik bagi orang biasa. Banyak kultivator biasa yang akan bermimpi ditawari kesempatan seperti itu. Lagi pula, ia sendiri sangat menarik dan senyumnya sangat seksi. Namun, ini bukan turnamen untuk orang biasa, yang menunjukkan betapa arogannya ia sebenarnya. Itu akan menjadi mimpi jika itu terjadi padaku. Bahkan jika aku bermimpi itu, aku akan tersenyum bahkan setelah bangun. Putri Nalan. Secara pribadi, banyak orang di kerumunan sangat iri pada Lin Feng dan memandangnya dengan tatapan iri. Ia sungguh luar biasa beruntung. Mungkinkah penonton yang dipenuhi orang biasa benar-benar menjadi jurinya? Apakah Lin Feng benar-benar membutuhkan bantuan Nalan Feng untuk berlatih kultivasi? Rasanya seperti ia sedang menawarinya batu bara dan mengatakan itu adalah berlian. Haruskah aku merasa sangat tersanjung? Tanya Lin Feng dengan nada bercanda dan menggoda. Karena topeng Lin Feng, Nalan Feng tidak dapat melihat ekspresi wajahnya. Namun, nada suaranya telah berubah dibandingkan sebelumnya. Kenapa kau tidak merasa begitu? Tanya Nalan Feng, kini merasa acuh tak acuh dengan senyum yang lebih tipis di wajahnya daripada sebelumnya. Lin Feng terdiam sejenak. Ia tetap arogan dan angkuh seperti sebelumnya. Ia adalah yang terbaik di dunia dalam hal arogansi. Hahaha, Nalan Feng, aku tak pernah menyangka kau sebodoh itu. Aku benar-benar tak mengerti bantuan atau nasihat apa yang bisa diberikan orang sebodoh dirimu kepadaku di jalur kultivasi. Pada saat itu, tawa terdengar dari kerumunan. Kemudian, sesosok melesat menembus kerumunan, terbang bagai burung legendaris, dan langsung mendarat di panggung utama. Sosok ini tampak sangat arogan. Ia adalah seorang pemuda yang tampak begitu agung dan tak terjangkau. Wajahnya sangat tirus. Ia memancarkan kesombongan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bai Yuanhao, kata Nalan Feng sambil terkejut. Ia menyipitkan mata, karena tak menyangka Bai Yuanhao akan datang. Memang, kata pemuda itu sambil menatap Nalan Feng. Ia menatapnya dengan senyum di wajahnya. Nalan Feng, di kota kekaisaran, kau hanyalah orang biasa, tidak lebih. Aku tak pernah menyangka kau menyebut dirimu seorang putri di kota Yangzhou. Kau begitu sombong dan terlebih lagi, tampak begitu puas dengan dirimu sendiri. Kau benar-benar pelayan murahan. Diam! Teriak Nalan Feng dengan nada sedingin es dan sangat agresif. Hah? Apa kau marah karena aku menyebutmu pelayan murahan? Jadi, pasti benar kau yakin kau putri sungguhan. Pemuda itu bahkan tidak meliriknya dan terus menyeringai. Yah, kau juga hanya seekor anjing tak berguna, tidak lebih, kata Nalan Feng dengan nada dingin mencoba mempermalukannya. Dengan mengatakan ini, apa kau mengakui kalau kau pelayan murahan? Kata pemuda itu sambil tertawa, membuat Nalan Feng menegang karena marah. Ia sama sekali tidak terlihat cantik saat itu. Diam! Teriak Nalan Feng, murka karena malu. Mendengar percakapan itu, kerumunan menjadi bingung. Putri kota Yangzhou, yang begitu populer dan reputasinya luar biasa, dicap sebagai pelayan murahan oleh orang sembarangan? Pemuda yang baru saja keluar itu jelas bukan siapa-siapa, hanya omong kosong. Berani sekali kau datang ke turnamen yang diselenggarakan oleh klanku, klan Nalan, dan bersikap tidak sopan seperti itu. Kau benar-benar ingin mati, kata Nalan Sion sambil menatap pemuda itu dengan geram. Diam kau sampah, kata pemuda itu sambil berbalik. Ia lalu menatap Nalan Sion dengan geram dan berkata, kau adalah kepala klan Nalan, tidak lebih, dan berani menyombongkan diri tanpa malu. Kukatakan padamu, kalau mau, aku bisa membuat seluruh klanmu lenyap seperti api di bawah air. Grrrr. Nalan Sion begitu marah dan geram, hingga ia hampir gila. Ia tak menyangka pria itu akan begitu kurang ajar. Kerumunan itu sangat bingung dan tak mengerti apa yang telah terjadi. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda yang baru saja muncul itu. Ia tampak lebih arogan daripada Nalan Feng atau Lin Qian. Ia bahkan berani mengancam dan menghina ketua klan Nalan. Baiklah, baiklah. Aku, Nalan Sion,
Ingin melihat bagaimana kau berencana melenyapkan klanku, klan Nalan, kata Nalan Xiong yang tersenyum dan tak lagi terlihat marah. Ini pertama kalinya di kota Yangzhou, ada orang yang berani berbicara seperti itu padanya. Pria itu benar-benar liar dan sombong. Ayah, bisakah ayah membiarkan aku, putrimu, menyelesaikan masalah itu sendiri? Nalan Feng tiba-tiba menanyakan pertanyaan itu kepada ayahnya, yang membuat Nalan Xiong tercengang. Ayahnya gemetar ketakutan saat itu. Maksud Nalan Feng, Bai Yuanhao, mengapa kamu tidak berada di kota kekaisaran, dan mengapa kamu datang ke kota Yangzhou? Aku datang untuk meminta pembayaran utang, kata Bai Yuanhao sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia menatap Lin Feng dan berkata, baiklah, kau, turunlah. Hah? Lin Feng mengerutkan kening. Bai Yuanhao memerintahkannya untuk turun seolah-olah dia adalah atasan Lin Feng. Lin Feng menatap Bai Yuanhao tanpa bergerak. Bai Yuanhao mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin, turun sekarang juga, segera turun dari panggung. Bab 50. Kekuatan tak terbatas. Apa yang ingin kau lakukan? Kau pikir kau siapa yang menyuruhku turun seperti itu? Kata Lin Feng dengan nada meremehkan. Kerumunan mulai berpikir bahwa semua orang menjadi lebih gila dari orang sebelumnya. Mereka begitu gila, mereka sangat cocok satu sama lain. Lin Feng tidak penting di mata orang-orang ini, namun juga, mereka masih membencinya. Ia ingin melihat siapa yang membencinya, dan siapa yang benar-benar bisa diandalkan pada akhirnya. Hal itu akan jauh lebih mudah baginya di masa depan untuk mengetahui siapa sekutu dan musuhnya yang sebenarnya. Apa yang ingin kulakukan? Tanya Bai Yuanhao dengan senyum jahat di wajahnya. Ia mencibir Lin Feng dan berkata, aku memanfaatkanmu. Kau anjing peliharaanku, tidak lebih. Dan kau berani bertanya apa yang ingin kulakukan. Qiu Lan, orang-orang yang kau pilih untuk datang itu, tidak ada yang hebat. Meskipun kekuatan mereka luar biasa saja, mereka berani melawan perintah. Qiu Lan tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya, lalu berkata, Duo Ming, kau tidak bisa melawan saudaraku. Kau seharusnya tidak pernah melawannya. Turun sekarang, oke? Kawan? Kerumunan itu tercengang. Qiu Lan tiba-tiba memanggil pemuda pembohong dan sombong itu dengan sebutan bro. Aku datang ke sini hanya untuk berpartisipasi dalam turnamen tahunan, itu saja. Aku tidak berada di bawah kendali siapapun, kata Lin Feng dingin dan acuh tak acuh sebelum menambahkan. Entah aku lawannya atau bukan, kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hehe, aku tidak menyangka di tempat terkecil kota Yangzhou, ada seseorang yang berani berbicara seperti itu padaku, Qiu Yuanhao. Benar-benar kurang terbuka. Qiu Lan, Qiu Yuanhao, nama keluarga kalian juga Qiu? Tanya Nalan Xiong yang berdiri dan tampak sangat terkejut. Kalian menebaknya dengan benar. Nama keluargaku juga Qiu. Qiu Lan, dan aku dulunya, adalah anggota klan Qiu di kota Yangzhou. Suatu malam, kalian membuat klan kami, klan Qiu, menghilang seperti api di bawah air. Ekspresi Qiu Yuanhao sedingin es, dan menatap Nalan Xiong dengan geram. Tahun itu, setiap anggota klan Qiu sangat kuat, kami memiliki banyak sekali jenius. Semuanya memiliki semangat yang sangat kuat. Bahkan menjadi klan terkuat di kota Yangzhou. Tak seorang pun akan pernah mengira bahwa kalian, kepala klan Nalan, akan begitu takut hanya karena klan Qiu telah menjadi begitu kuat. Suatu malam, kalian melakukan serangan tiba-tiba terhadap klan Qiu, membantai anggota dan keluarga mereka. Kalian hampir membunuh semua orang dan menghasilkan keturunan kami. Hutang darah itu, kalian tidak mungkin melupakannya, kan? Kerumunan ketakutan. Qiu Yuanhao dan Qiu Lan dulunya adalah anggota klan Qiu. Di antara kerumunan, semua orang telah mendengar tentang klan Qiu yang sangat kuat dan mengandalkan roh emas vital. Klan Qiu bagaikan komet yang tak terhentikan, tak seorang pun mampu mengalahkan mereka dan mereka sangat terkenal. Namun suatu malam, klan itu hilang sepenuhnya dari kota Yangzhou tanpa jejak. Sebagian besar orang mengira seluruh klan telah pindah ke tempat lain. Sebagian lagi mengira mereka telah dibunuh oleh musuh tak dikenal. Namun, kerumunan tak akan pernah mengira bahwa klan Qiu telah dibasmi oleh klan Nalan. Mereka tidak hanya membantai mereka, tetapi juga menghancurkan bukti-bukti dengan sangat telak. Jantung Nalan Xiong berdebar kencang. Ia memenuhi amarah dan amarah. Niat membunuh membuat matanya berbinar. Saya tidak pernah membayangkan ada orang yang selamat dari klan Qiu. Apa? Kau ingin membungkam para saksi dengan membunuh mereka?
Tanya Qiu Yuan Hao dengan senyum jahat di wajahnya sebelum menambahkan, Nalan Xiong, kusarankan kau jangan terlalu bersemangat. Klanmu, klan Nalan, tidak akan bertahan lama. Tunggu aku datang dan membalas dendam. Tunggu aku membuat salinan klanmu. Besok atau mungkin lusa, nama klanmu tidak akan ada lagi di kota Yangzhou. Begitukah? Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat kami, klan Nalan, menghilang, kata Nalan Xiong sambil tersenyum dingin. Ayah! Pada saat itu, Nalan Feng berkata lagi. Ia menatap ayahnya sambil tekad kepala, membuat semua orang tercengang. Mirip kata-kata Qiu Yuan Hao bukanlah sebuah gambaran. Ia mungkin memiliki kekuatan besar di belakangnya. Jika tidak, Nalan Feng tidak akan terlalu berhati-hati seperti itu. Dia tampak takut pada mereka. Bai Yuan Hao, aku tidak percaya kau akan pernah menyentuhku, kata Nalan Feng dengan nada dingin. Aku tak berani membunuhmu, tapi aku pasti berani mempermalukanmu. Hari ini, aku datang ke Yangzhou untuk membuat klanku, klan Qiu, bersinar kembali, dan membuat orang-orang mengerti betapa kotor dan jahatnya klanmu. Klanmu menjijikkan. Tunggu dan lihat, suatu hari nanti, saya akan kembali ke kota Yangzhou, hari di mana klanmu akan lenyap. Qiu Yuan terdengar bangga pada dirinya sendiri dan berkata, baiklah, kalian bertiga lanjutkan saja kekanak-kanakan kalian. Para jenius kota Yangzhou, haha, konyol sekali, lucu sekali. Kalau kamu punya musuh, balas dendamlah. Tapi jangan jadikan aku batu loncatan, kata Lin Feng sambil menatap Qiu Yuan Hao, lalu menambahkan, setelah turnamen selesai, masalahmu tak akan ada penyelesaian denganku. Betapa bodoh dan tololnya. Kau pikir kau siapa? Jika aku, Qiu Yuan Hao, ingin membunuhmu, maka aku akan membunuhmu. Anjing tak berguna sepertimu masih berani pamer. Karena kau tidak mau menutup mulut besarmu, lebih baik kau tinggal di sini selamanya dan menjadikan ini kuburanmu, kata Qiu Yuan Hao sambil tersenyum jahat. Anjing tak berarti? Kau bisa membunuhku kalau mau? Benar-benar bodoh, kata Lin Feng dengan nada jahat sambil menenangkan kulitnya. Qiu Lan dan Qiu Yuan Hao dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dia bisa mengerti mengapa dan dari mana kebencian itu berasal. Oleh karena itu, dia menunjukkan rasa hormat kepada mereka, tetapi Qiu Yuan Hao merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan terus menghina serta mempermalukan Lin Feng. Oleh karena itu, Lin Feng tidak punya alasan untuk mencoba memahaminya dan kebenciannya atau menunjukkan belas kasihan kepadanya. Para jenius kota Yangzhou, hari ini, aku ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kalian hanyalah sekelompok sampah, kata Qiu Yuan Hao dengan kurang terbuka. Ia kemudian melepaskan rasa ngeri, dan seketika, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang megah, bagaikan sinar matahari. Karena puncak arena tidak tertutup, sinar matahari memantulkan kedamaian, menjadikannya tampak semakin megah. Mata orang-orang tercengang oleh pemandangan yang luar biasa ini. Jiwanya bahkan lebih mempesona daripada roh lengan ilahi emas milik Nalan Feng. Itu roh emas yang sesungguhnya, sungguh luar biasa. Seru kerumunan dengan takjub. Saat itu, tubuh Qiu Yuan Hao tampak seperti gunung emas raksasa yang tak terkalahkan. Nalan Feng, kau mengaku jenius. Kau sangat arogan karena memiliki roh lengan ilahi emas. Coba lawan aku. Rambut panjang Qiu Yuan Hao berkibar di udara. Seluruh tubuhnya tampak agung, ditambah aura emas yang melestarikan tubuhnya. Kerumunan itu merasa bahwa ia tak terkalahkan. Ia menghentakkan kaki dengan keras di panggung utama, membuat semua orang gemetar. Seluruh penonton sudah bisa melihat betapa kuatnya ia, tetapi dipengaruhi oleh serangannya dari jarak jauh semakin menekankan betapa kuatnya ia. Tubuh emas tak terkalahkan, Qiu Yuan Hao sangat kuat dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Ia kemudian meninju ke arah Nalan Feng, dan sepertinya pukulan itu akan berakibat fatal. Tubuh emas tak terkalahkan adalah keterampilan yang secara tidak sengaja ditemukan Qiu Yuan Hao. Itu adalah salah satu keterampilan terendah dalam kategori Xuan. Selain itu, ditambah dengan roh tubuh emasnya, bahkan lebih kuat. Kekuatan serangannya sungguh menakjubkan. Mengandalkan kombinasi roh dan teknik itu, Qiu Yuan Hao dapat membunuh banyak kekuatan dengan kekuatan yang sama. Pukulan ilahi. Ketika Nalan Feng melihat Qiu Yuan Hao hendak menyerang, ia pun melakukan hal yang sama dan memulai serangan dengan teriakan keras. Ia tidak mengira roh lengan ilahinya akan jauh lebih lemah daripada roh lawannya. Ledakan, ledakan. Kekuatan melawan kekuatan. Seluruh atmosfer bergetar. Di antara dua hantaman emas,
Ki yang luar biasa muncul dan bersiul saat membelah udara. Kemudian berubah menjadi badai dahsyat yang melesat ke atmosfer. Biarkan aku menghancurkanmu. Cahaya kemasan cemerlang di tubuh Qiu Yuanhao semakin bersinar. Kekuatan luar biasa muncul di sekitar tinjunya. Nalan Feng mengerang dan terdorong mundur 10 langkah. Nalan Feng kini terengah-engah. Ia masih menatap Qiu Yuanhao. Senyum dingin dan arogannya masih tersungging di wajahnya. Nalan Feng bernapas dengan normal dan tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Gadis arogan dan bergengsi dari kota Yangzhou itu bahkan tak mampu menahan satu serangan pun saat menghadapi lawan itu. Ia sudah kelelahan dan hampir pingsan. Pukulan ilahi itu kuat. Pukulan ilahi itu memang serangan yang luar biasa dahsyat, tetapi roh tubuh emas Qiu Yuanhao belum terkalahkan. Jauh lebih kuat dan jauh lebih dahsyat. Beraninya kau menyebut dirimu jenius. Kebodohan seperti itu hanya mungkin terjadi di kota kecil seperti kota Yangzhou. Hanya di tempat menyedihkan seperti ini, kau bisa memainkan permainan kecil itu dan menunjukkan kewibawaanmu, itu saja. Kemudian ia berbalik dan menatap Lin Feng dan Lin Qian. Seharusnya kalian berdua yang berada di panggung ini. Aku tidak keberatan memberi kalian pelajaran sekali saja. Aku ingin kalian mengerti bahwa kalian terlalu berlebihan. Aku juga ingin menunjukkan kepada semua orang ini, orang-orang tak berguna ini, orang-orang seperti apa kalian, tetapi beraninya kalian menyebut diri kalian jenius. Qiu Yuanhao sangat arogan dan percaya diri dengan kekuatannya. Ia mengira setiap orang di kota Yangzhou hanyalah sampah, tak berguna. Namun, ia telah mengalahkan Nalan Qiu dalam satu serangan, jadi ia berhak bersikap lancang dan arogan seperti itu. Pemuda itu benar-benar berbakat. Ia benar-benar jenius dan sangat kuat. Kerumunan itu memandang Qiu Yuanhao seolah-olah ia adalah dewa. Mereka menganggap kekuatannya luar biasa. Orang yang dipercayai orang banyak itu kalah telak melawan Qiu Yuanhao. Orang macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Di benua 9 awan, semua orang hanya mendukung para kultivator yang kuat. Nah, bagaimana denganmu? Apakah kau tidak menunjukkan otoritasmu di kota Yangzhou? Pada saat itu, Lin Feng mengucapkan kata-kata itu seolah-olah ia telah meludahkannya langsung ke wajah Qiu Yuanhao, yang membuat semua orang di kerumunan tercengang. Ia benar-benar berani, tiba-tiba berani mempermalukan Qiu Yuanhao. Qiu Yuanhao tampak acuh tak acuh dan bahkan memiliki ekspresi menggoda di matanya. Ia kemudian berkata, "Lihat itu, beraninya kau. Sekali lagi, kau telah memainkan peran anjing kecilku. Kali ini, aku akan mengasihanimu, aku tidak akan membunuhmu. Namun, sebagai hukuman atas keangkuhanmu, aku akan membuat hidupmu seperti neraka dan menghancurkan mulut busukmu itu." Anjing kecil, mulut busuk. Aku memperhatikan betapa kayanya kosakatamu. Tapi, memikirkan kaulah yang menghabiskan hidupnya menjadi anjing kecil, kata Lin Feng sambil mengajarkan dan mencibir Qiu Yuanhao. Meskipun semangat Qiu Yuanhao kuat, kekuatan setara dengan yang biasanya dicapai saat berada di lapisan Ling Qi pertama. Kalau tidak, pukulannya beberapa saat sebelumnya tidak akan membuat Nalan Feng mundur beberapa langkah. Aku akan membunuhmu, teriak Qiu Yuanhao. Ia suka memaki orang lain, tetapi yang paling ia benci adalah dimaki. Tubuhnya mulai bersinar keemasan dan ia melemparkan dirinya ke arah Lin Feng.